Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Ketemu lagi dengan saya Indro Pranoto, salah satu staf pengajar di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dalam Education and Technology Sharing Talks kali ini, saya akan berbagi dan membahas terkait tahapan pendidikan. Tahapan pendidikan ini menjadi topik penting, ya. Topik yang juga sering ditanyakan oleh berbagai orang gitu ya, di berbagai tempat. Sebenarnya bagaimana dan apa perbedaan antara pendidikan S1, S2, dan S3 di universitas. Dan ini tentunya juga akan menjadi banyak pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang membedakan seorang lulusan S1, kompetensi yang dimiliki oleh seorang lulusan S2 atau master ya, dan juga S3 atau doktoral atau PhD. Nah, kali ini kita akan membahasnya. Ya, saya tertarik menggunakan satu referensi yang ditulis oleh Profesor Matt Mike dari University of Alabama at Birmingham. Ini tersebar luas di di internet ya. Bisa Anda baca di website beliau dengan judul What is a PhD? Ya. Jadi dari sini nanti kita akan membahas tahapan-tahapan pengetahuan manusia dari berbagai level pendidikan, ya. Dari yang mulai dasar sampai yang S3 atau PhD. Ya, kita mulai dari sebuah ilustrasi bahwa pengetahuan manusia itu bagaikan sebuah lingkaran. Jadi jika kita ilustrasikan pengetahuan manusia itu sebagai atau bagaikan sebuah lingkaran. Waktu kita menyelesaikan ya pendidikan dasar mungkin di SD dan SMP, atau sebenarnya secara formal pendidikan dasar itu sampai 9 tahun. Ini tentunya kita belajar banyak hal ya. Belajar hal-hal dasar, belajar menghitung, belajar ilmu alam secara umum ya, dan seterusnya. Ya, tentunya kita mengetahui sedikit ya. Jadi kita mengetahui hal-hal yang sedikit seperti tergambarkan dalam lingkaran biru ini ya. Jadi mungkin kita tidak mungkin langsung mengetahui sesuatu yang luas ya, seperti di dalam pengetahuan ini, tetapi kita belajar dari sedikit ya, mengetahui sedikit hal ya. Jadi kalau kita belajar matematika ya belajar persamaan dasar ya, bahkan belum diajari persamaan, hanya berhitung biasa. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan sosial ya mungkin belajar hal-hal yang dasar dan sedikit. Kemudian waktu kita tingkatkan lagi ya, kita melanjutkan di high school ya, mungkin di SMA kita sudah juga tambah lagi ya di lingkaran yang hijau ini. Jadi kita sudah mulai belajar geografi, belajar ada akuntansi dan seterusnya. Jadi by the time you finish high school, you know a bit more. Kemudian setelah lulus dari sekolah SMA, biasanya kita sudah mulai spesialis. Jadi ada yang mengambil di teknik ya, teknik pun sudah ada yang teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, dan seterusnya. Ada yang juga mengambil di kedokteran ya, ada yang mengambil di sosial dan humaniora. Jadi setelah lulus dari a bachelor degree, you gain a specialty. Jadi misalkan seperti saya dulu di teknik mesin, ya saya punya specialty di bidang teknik mesin dengan kurikulum yang didesain untuk sebagai seorang sarjana teknik mesin. Nah, ini tentunya kita hanya satu arah saja, ya. Jadi satu specialty di sini. Jadi kita lihat di sini kita memiliki satu keahlian ya, yang sudah lebih spesial. Ya, jadi tidak bisa ke semua arah, tetapi ke satu topik tertentu. Kemudian seiring berjalannya waktu mungkin ada yang mengambil master degree ya. Jadi misalnya saya teknik mesin, atau kemudian belajar lagi di S2, tentunya saya akan lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Ini kita diilustrasikan yang merah ini. Kita akan lebih master degree deeper that specialty. Jadi misalkan Anda awalnya teknik mesin, kemudian Anda fokus di salah satu bidang lagi ya, manufaktur atau energy conversion,
atau applied mechanics, atau materials, dan seterusnya. Jadi ini lebih spesialis lagi. Biasanya ditempuh dalam 1-2 tahun. Anda belajar satu topik yang lebih spesifik. Anda sudah mulai, kalau di S1 ada skripsi ya, atau di sini sudah mulai tesis ya. Tesis ini biasanya waktunya lebih panjang ya. Kalau skripsi mungkin hanya 1 semester. Dengan mengerjakan tesis, Anda punya waktu misalkan 1,5 tahun. Atau kalau program tertentu bisa lebih pendek, tapi paling tidak 1 tahun ya. Jadi Anda punya waktu yang lebih panjang untuk belajar yang spesifik. Kemudian selama S2 maupun Anda proses menuju S3, Anda banyak membaca readings, research paper ya. Jadi berbagai macam jurnal dari berbagai macam jurnal ataupun conference proceeding yang spesifik di bidang tertentu. Nah, ini membuat Anda menjadi hal yang di ujung sini ya, hal-hal yang baru. Jadi misalkan Anda belajar tentang teknologi baterai listrik ya. Nah, jadi baterai ya, listrik baterai, Anda juga akan mencari riset-riset yang terbaru di sini. Nah, jadi sehingga seolah-olah kita bisa mendapatkan pengetahuan yang terbaru di cutting edge di sini. Nah, jadi di ujung pengetahuan ini kita membaca di situ dan seterusnya. Nah, kita bisa mengakses riset-riset yang terbaru dan fokus di situ. Mungkin bisa ratusan paper yang harus kita baca. Waktu saya dulu awal-awal S3 ya, saya membaca sampai 200 sampai 250-an paper ya di tahun pertama. Dan itu tidak topik yang umum, topik yang spesifik ya. Misalkan di boiling di poros media. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi di sini biasanya kita akan sangat fokus ya pada satu topik tertentu. Kemudian kalau PhD tentunya kita berusaha berkontribusi, menemukan atau melakukan sesuatu yang benar-benar novel atau baru. Nah, di sini jadi pada batas tadi ya, kita asumsikan ini adalah batas ilmu pengetahuan, kita fokus di situ ya. Fokus di situ, kemudian kita belajar di situ, ingin menemukan satu model, satu hasil yang terbaru dan seterusnya, kita fokus di situ. Nah, ini memang berat ya, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5, ada yang 7 tahun ya, dan bahkan ada yang lebih. Jadi kita fokus di situ sampai kita harapkan suatu saat ini ya, kita terus mendesak ya, dalam tanda kutip kita push the boundary at a few years ya. Tadi ada yang sampai 7 tahun ya. Nah, kemudian suatu saat kita berharap boundary ini adalah memberi jalan. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Di pengetahuan yang baru, model yang baru, hasil eksperimen baru dan seterusnya. Sehingga nanti batas dari ilmu pengetahuan ini yang sebelumnya di sini ini bisa give away ya. Jadi bisa nambah lagi. Nah, nanti mungkin PhD yang lain akan menambah di sini dan seterusnya, sehingga pengetahuan manusia di bidang itu akan semakin luas. Nah, inilah yang disebut PhD. Jadi ketika kita bisa push the boundary, kemudian kita bisa berkontribusi ya, menemukan atau berkontribusi menghasilkan pengetahuan yang baru bagi manusia, ini disebut PhD atau doktor. Ya. Nah, sehingga tentunya setelah ini dunia akan berbeda ya. Jadi terlihat berbeda. Jadi yang awalnya hanya sampai di sini pengetahuannya, mungkin ada satu titik kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Nah, jadi bisa nambah sedikit di sini. Nah, tetapi jangan lupa ya awalnya. Jadi the big picture. So don't forget the big picture, bahwa sebenarnya tadi ya kontribusi ilmu pengetahuan yang kita hasilkan ini hanya kecil. Jadi kecil ya. Kemudian nanti akan ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan riset-riset terbaru yang akan memperluas ya, batas pengetahuan manusia. Ya, so don't forget the bigger picture. PhD ini adalah satu bagian kecil yang berkontribusi terhadap batas pengetahuan manusia. Dan tentunya dari tahun ke tahun ini akan semakin besar dan pengetahuan manusia
terhadap alam semesta ini akan semakin besar. Demikian sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.